kita menyelesaikan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dengan hati yang riang hari ini, kita semuanya bisa menghadir di lapangan yang insyaallah penuh barokah ini. Dengan hati yang tenang. Ada suami, ada istri, ada anak di sekeliling kita. Ketika di sana ada saudara-saudara kita yang mereka menangis pilu, tidak bisa menemui anak sanak saudaranya karena larangan mudik dan lain sebagainya, karena pandemi masih berada bersama kita. Idul Fitri kedua, Covid membersamai kita. Pun di belahan bumi yang lain di sana saudara-saudara kita menutup Ramadan mereka dengan darah. Menutup Ramadan mereka dengan hancurnya rumah-rumah mereka. Menutup Ramadan mereka dengan ratanya rumah mereka dengan tanah. Kehilangan anak, kehilangan kakak, kehilangan orang tua karena kebiadaban Zionis Israel. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika nafas masih nyaman kita hirup. Bersyukurlah kepada Allah ketika di sampingmu ada anak istrimu, ketika ada orang tua di hadapanmu, ketika engkau bisa silaturahmi dengan nyaman tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa beritiba kepada sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan kiranya kita yang berada di majlis ini termasuk bagian daripada umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di padang mahsyar nanti insyaallah. Jamaah sekalian, 2 tahun kebersamaan kita bersama Covid merubah banyak hal, menghancurkan perekonomian, menjauhkan persaudaraan, merusak adat yang biasa kita lakukan, menjauhkan saf salat kita, bahkan menimbulkan rasa saling curiga antara satu dengan yang lain. Tapi ingatlah wahai jamaah yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua hal yang terjadi di atas muka bumi ini adalah karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan wasiat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhsin Al-Badr, pengajar Universitas Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi, yang saya ingin kemudian memberikan judul khutbah ini dengan judul Menjadi Muslim di Segala Musim. Seorang Muslim tidak hanya ketika nyaman, seorang Muslim tidak hanya keimanannya ketika berada di posisi aman, ketika dalam posisi sehat, tidak. Seorang mukmin, seorang Muslim, dia harus menjaga keislamannya dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit. Dalam hal apapun dia tetap menjadi seorang Muslim. Karena itu adalah tuntutan ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 4 hal yang harus kita fahami bersama di masa di mana fitnah ini merajalela kepada kita dengan COVID-19. Yang pertama, seorang Muslim untuk menjaga keimanannya agar tidak resah dia, agar imannya tidak bergeser dalam kondisi pandemi seperti ini, maka dia harus menguatkan tawakal kepada Allah. Dia harus menguatkan kepasrahan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Karena sesungguhnya semua hal yang terjadi atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pandemi ini tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia muncul karena ujian yang Allah berikan kepada kita untuk melihat kepada kita siapa yang imannya jujur, yang imannya teguh, yang imannya tetap lurus ketika diuji dengan sakit, diuji dengan meninggalnya saudara, diuji dengan penyakit yang kemudian merubah semua tata kelola kehidupan kita. Dan COVID tidak akan memberikan madarat kepada seorang mukmin ketika kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam dan ketahuilah, lawistama'atil qaum, seandainya suatu kaum itu berkumpul, liyanfa'uk, untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu sekecil apapun, illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang sudah Allah tulis untukmu." COVID tidak akan membunuh karena kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena kelengahan kita tidak mau mengikuti protokol, kita akan mendapatkan penyakit itu yang menyebabkan kepada kematian kita karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bagi saudara-saudara kita, mungkin saudara kita yang saat ini positif COVID, yakinkan untuk kembali kepada Allah. COVID dari Allah dan Allah yang akan menyembuhkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit kecuali turunkan bersamanya ada penyembuhan? Tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena sesungguhnya tawakal ini yang membuat seseorang dia husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengujinya, dia berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, "Innallaha ma'adzanni abdi bi." Sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah akan jaga kita. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Syekh Shalih Muhsin Al-Badri, beliau menyampaikan bahwasanya hal yang kedua yang harus menjadi pengingat bagi seorang muslim di masa pandemi ini adalah ikuti aturan Allah. Ikuti ketentuan-ketentuan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian berselisih dalam satu hal, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Dalam kata lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan jaga kita. Allah berikan keselamatan kepada kita. Jaga salatnya, jaga zikirnya, jaga tilawahnya, jaga sedekahnya, dan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menjaganya, maka Allah akan berikan kepada kita penjagaan yang terbaik. Adakah penjaganya lebih baik daripada penjagaan Allah? La, tidak ada. Seorang dokter tidak bisa memastikan pasiennya sembuh. Seorang profesor yang kemudian dia punya kekuatan apapun, dia ilmu banyak, tidak bisa memberikan obat yang terbaik untuk COVID. Siapa yang memberikan kesembuhan? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Maka jagalah Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, jagalah ketentuan Allah, jagalah syariat Allah, jagalah aturan silaturahmi, maka Allah akan menjaga kita insyaallah. Seseorang yang kemudian dia mau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadi penglihatannya, maka Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya. Allah akan menjadi pendengarannya, sehingga telinganya akan dijaga dengan baik. Allah akan jadi tangannya, sehingga kemudian dia hanya akan makan yang halal, yang bersih, halalan thayyibah, yang tidak ada penyakit di dalamnya. Allah akan jaga kakinya sehingga dia tidak akan melangkah ke tempat-tempat yang ada mara bahaya di sana.
Kakinya hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Kakinya hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang baik, yang mendapatkan kesehatan di dalamnya. Maka jangan lupakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian yang ketiga menurut Al-Badr, masih terkait dengan bagaimana kita menangani, mengatasi dan membersamai pandemi ini, adalah kita senantiasa memperkuat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan zikir Allah bisa sembuhkan semua hal. Allah telah libatkan Al-Quran di dalamnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran was-shifa. Quran adalah penyembuh. Quran adalah penyembuh baik sakit yang ada di dalam badan kita maupun rohani kita. Maka jagalah zikir pagi, jagalah zikir sore. Usahakan untuk senantiasa membaca doa-doa terbaik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang keempat, memaksimalkan ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri kita daripada penyakit yang menular kepada kita. Ketika kemudian pemerintah sudah memberikan kepada kita aturan-aturan tentang protokol kesehatan, maka ikuti. Maskernya, cuci tangannya, kebersihannya, tidak bersalaman dengan orang asing. Jaga ini. Ikhtiar semaksimal mungkin, jauhi kerumunan. Senantiasa menjaga fisik agar senantiasa fit. Maksimalkan ikhtiar. Sehingga apa? Ketika ikhtiar ini kita kuatkan, kita serahkan kemuliaan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawakal. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh COVID yang menimpa kita hari ini jauh lebih ringan daripada saudara-saudara kita di Palestina. Ketika hari ini kita bertakbir dengan hati yang riang, kita mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd dengan hati yang senang. Mungkin sebagian kita senang karena sudah tidak puasa lagi. Mungkin sebagian kita senang karena dia menyelesaikan Ramadan dan semoga Allah menerima amal-amalnya. Atau mungkin sebagian di antara kita ada yang senang karena sudah terbebas daripada kekangan. Kemarin sore saya mendengar celetukan anak putri saya. Hari ini kita senang-senang karena besok kita sudah tidak puasa lagi. Tapi besok pagi hari setan juga bersenang-senang. Kenapa? Karena Allah lepaskan belenggunya untuk kemudian menggoda manusia. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menjadi orang yang terlupa. Jangan menjadi orang yang kemudian lupa akan apa tugas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan memberikan tarbiyah kepada kita. Ramadan harus menjadi bulan tarbiyah. Setelah kemudian kita belajar tawakal, ikhtiar dan lain sebagainya, tunduk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ikhtiar yang terbaik adalah kemudian kita menjadikan Ramadan sebagai batu loncatan untuk kita menjadi lebih baik. Bukan untuk kemudian kita melepas baju Ramadan kita kembali sebagaimana sebelum Ramadan. Nas'alullah al-afiyah. Jemaah kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, Syawal tahun ini memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya apapun, hanya bahkan untuk kemudian menghadapi COVID yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Membuat saudara-saudara kita tidak bisa mudik, semua jalan tol ditutup, kemudian penyekatan di mana-mana, bahkan bus pun tidak berjalan. Hanya karena satu hal apa? COVID. Hal yang tidak nampak untuk kita. Karena Allah wal qadir, Allah mampu untuk melakukan apapun.
Bahkan Allah mampu untuk kemudian memberikan musibah yang lebih besar daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk kemudian membuat permisalan bahkan semisal dengan nyamuk sekalipun. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat permisalan semisal nyamuk atau bahkan yang di atasnya sekecil lagi. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki daya upaya apapun. Maka lazimi ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lazimi doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pun lazimi ayat Al-Quran, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terakhir jamaah sekalian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hal yang tadi saya sampaikan saya simpulkan daripada tulisan Syekh Muhsin Al-Badr, pengajar daripada Masjid Nabawi dan juga dosen di Universitas Madinah. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, zikir. Menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah, membasahi lisan kita dengan zikir. Karena Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya lisan yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat ikan yang dia dilepaskan daripada air, dia tidak akan bisa hidup. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memaksimalkan ikhtiar. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, mulai daripada protokol kesehatan, larangan mudik dan lain sebagainya, sikapi dengan baik, sikapi dengan bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang lebih baik atas musibah ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah jaza pahala atas musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, dan berikanlah ganti yang terbaik. Insya Allah COVID ini akan segera berlalu daripada kita. Kemudian Allah gantikan dengan kemuliaan bagi kaum muslimin. Allah akan berikan kesehatan yang lebih baik. Allah berikan keberkahan untuk kita. Allah berikan kesejahteraan untuk kita semuanya, insya Allah. Selanjutnya, mari kita mengangkat tangan kita untuk berdoa untuk diri kita. Semoga Allah berikan keselamatan diri kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang senantiasa mengingat kita, dan juga untuk saudara-saudara kita di belahan bumi manapun yang saat ini dalam kondisi sulit daripada kaum muslimin. Mereka saat ini yang berada di Syam, mereka yang saat ini berada di Palestina, mereka yang saat ini berada di Rohingya. Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaan terbaiknya kepada mereka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa fikhum lil amal lima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansur ihwanana al murabitina fi masjidil aqsa. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المرابطين في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. يا الله يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا الله يا رحمن يا رزاق يا فتاح يا عليم. Ya Allah, jauhkanlah COVID daripada negeri kami, ya Allah. Jagalah negeri kami, ya Allah. Sehatkanlah orang-orang yang berada di dalamnya, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, berikanlah kesahidan untuk saudara-saudara kami yang meninggal karena COVID, ya Allah.
berikanlah ampunan atas mereka, berikanlah jaza terbaik atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah ampunan atas dosa-dosa kami yang duduk di majelis ini ya Allah. Jangan biarkan kami bergeser dari majelis ini kecuali Engkau berikan ampunan atas dosa kami ya Allah. Engkau berikan maaf atas kealpaan kami ya Allah. Engkau berikan hajat kami semuanya ya Allah. Allahumma rzuqna salatal di Masjidil Aqsa. Allahumma rzuqna salata fil Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzal qurba wal ihsani fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa